Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi apa yang nantinya akan diujikan pada saat uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan berapa jumlah soal yang akan diujikan. Jadi Bapak Ibu yang belum menyimak videonya, silahkan simak. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari materi-materi apa yang perlu Bapak Ibu pelajari. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @idbachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa. Berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan tentang materi dan jumlah soal untuk UKKJ, Uji Kompetensi Jenjang Jabatan bagi Guru dan Pengawas Sekolah. Langsung saja kita lihat videonya. Di sini saya ambil paparannya dari hasil rapat Zoom kemarin Bapak Ibu, bahwasanya materi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan UKKJ. Di sini ada kompetensi yang akan diujikan. Salah satunya adalah kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis. Untuk manajerial, di sini terdiri dari integrasi, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan. Untuk kultural, di sini terdiri dari perekat kebangsaan. Sedangkan untuk teknisnya yaitu ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk pedagogiknya di sini hanya untuk seorang guru. Nah, ini untuk guru Bapak Ibu. Nah, dari soal-soal atau dari materi-materi ini Bapak Ibu bisa pelajari, bisa cari atau searching di Google, atau Bapak Ibu bisa mencari di YouTube. Akan tapi yang langsung disampaikan oleh pusat kemarin, Bapak Ibu bisa mempelajari buku-buku yang ada, tidak mempelajari dari YouTube. Memang benar sih Bapak Ibu, karena kalau misalnya dari YouTube, Bapak Ibu ketika sudah mengikuti ujiannya, maksudnya mengikuti soal yang di sana, kemudian Bapak Ibu ada kesalahan, sehingga Bapak Ibu menyalahkan. Kan biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari referensi yang memang lebih tepat atau memang sumbernya akurat. Kemudian Bapak Ibu untuk jenis asesmen uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Di sini uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan untuk ahli pertama ke ahli muda. Jadi ahli pertama ke ahli muda di sini cukup tes tulis saja yang kita sebut dengan SGT 100%. Jadi kalau misalnya dari golongan 3B ke 3C, nah B ke 3C pertama ke muda, itu cukup tes tulis saja. Sedangkan untuk ahli muda ke ahli madya, di sini ada dua kompetensi yang harus diujikan, yaitu 50% terdiri dari tes tulis dan juga 50% terdiri dari tes esai. Ini untuk guru ya Bapak Ibu, karena untuk pengawas berbeda lagi. Pengawas nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya tes esai ini bisa dikerjakan ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan atau melakukan SGT atau tes tulis. Ketika tes tulis Bapak Ibu tidak dikerjakan, otomatis Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengisian pada tes esai. Nah, disebutkan juga pada paparan tersebut, tes esai misalnya tidak bisa dikerjakan bukan karena SGT-nya itu nilainya kecil. Beda halnya. Kalau misalnya SGT-nya kecil, Bapak Ibu masih bisa mengerjakan tes esai. Akan tapi ketika Bapak Ibu tidak mengerjakan SGT sama sekali, jadi alias Bapak Ibu alpha atau tidak masuk pada saat SGT, maka tentunya Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tes esai. Akan tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan tes tulis, akan tapi nilainya kecil, nah Bapak Ibu masih bisa mengerjakan tes esainya. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi tes esai itu bisa dikerjakan ketika SGT Bapak Ibu dikerjakan. Selanjutnya, untuk tes tulis atau SGT di sini
Untuk UKKJ guru pertama ke ahli muda, 79 butir soal yang terdiri dari 120 menit. Karena yang saya sampaikan tadi, untuk ahli pertama ke ahli muda ini hanya SGT, tidak ada IC-nya. Jadi ini hanya SGT Bapak Ibu. Sedangkan untuk UKKJ guru ahli madya, jadi muda ke ahli madya, di sini terdiri dari 105 butir soal, yaitu ada 150 menit. Dan untuk pengawas sekolah di sini terdiri dari 72 butir soal, yaitu 100 menit. Ini untuk SGT, beda halnya dengan IC. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya masing-masing butir soal memiliki 4 pilihan respon jawaban. Peserta harus memilih satu respon jawaban paling efektif dari 4 pilihan respon yang tersedia. Jadi di sini tidak ada benar dan salah, akan tapi yang lebih efektif, yang lebih tepat menurut kepribadian Bapak Ibu di sini untuk tes tulisnya. Jadi tidak ada kata-kata benar atau salah, akan tapi di sini yang paling efektif. Ingat, tidak ada benar dan salah. Tidak ada angka 0, tapi Bapak Ibu di sini pilih jawaban yang efektif. Maksudnya bukan tidak ada angka 0 seperti itu, tapi tidak ada jawaban yang salah, tapi yang paling efektif. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk butir-butir soalnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Untuk ahli pertama ke muda 79 butir soal, yaitu 120 menit. Kemudian muda ke madya 105 butir soal, yaitu 150 menit. Dan untuk pengawas sekolah 72 butir soal, yaitu 100 menit. Selanjutnya, untuk mekanisme pelaksanaan tes tulis atau SGT, di sini Bapak Ibu pertama nantinya harus masuk pada akun SIM PKB. Selanjutnya peserta di sini masuk ke dalam akun SIM PKB untuk melakukan sebuah tes tertulis. Kemudian waktu tes di sini Bapak Ibu, waktu pengerjaan tes akan dimulai terhitung sejak peserta mengklik kerjakan soal sekarang. Dan soal pertama muncul di halaman browser. Ingat, browser yang diutamakan yaitu Google Chrome Bapak Ibu yang disarankan. Untuk pengerjaan soal, peserta melakukan pengerjaan soal SGT yang berupa situasi yang sering dihadapi sehari-hari dan memilih respon yang mana paling efektif dalam menghadapi situasi tersebut. Jadi tidak ada kata-kata yang salah alias yang paling efektif. Kemudian yang keempat adalah klik kumpulkan semua dan selesai. Pastikan peserta menekan tombol kumpulkan semua dan selesai setelah selesai mengerjakan soal SGT. Nah ini Bapak Ibu, pada poin keempat ini ditekankan kemarin. Kenapa? Karena banyak peserta itu lupa untuk mengklik tombol kumpulkan semua dan selesai. Jadi lupa. Bapak Ibu ketika sudah mengerjakan soal, Bapak Ibu lupa tidak klik ini, akhirnya ya tidak ada nilainya Bapak Ibu. Oleh sebab itu pastikan nantinya Bapak Ibu mengklik tombol ini. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan bagaimana untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan soal. Nantinya ada beberapa butir soal dan juga Bapak Ibu bisa lihat kompetensi apa saja yang nanti akan dimunculkan seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, mungkin sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi yang ada di channel ini. Serta jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.